Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahya Riyad. Saya dosen tetap di Program Studi Desain Komunikasi Visual, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Aisyah Bandung. Saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Video ini dibuat sebagai bentuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah teori warna, di mana mata kuliah ini adalah mata kuliah teori sebanyak 2 SKS. Untuk deskripsi mata kuliah teori warna ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang konsep dasar warna, prinsip-prinsip warna, psikologi, dan aplikasinya dalam bidang desain komunikasi visual. Mahasiswa akan belajar mengenai teori warna, kategori, serta teknik panduan warna yang efektif untuk mencapai tujuan komunikasi yang tepat sasaran. Dalam proses pembelajaran, mahasiswa tidak hanya memahami konsep teoritis, tetapi juga diharapkan dapat mengembangkan keterampilan praktis dalam penggunaan warna melalui pendekatan pembelajaran yang dilakukan secara interaktif, kolaboratif, yang memungkinkan mahasiswa mengembangkan sensitivitas visual serta kemampuan analisis warna dalam desain. Selanjutnya, capaian pembelajaran untuk penguasaan pengetahuan, menguasai dasar-dasar desain komunikasi visual termasuk prinsip dasar seni, desain, elemen visual, dan proses kreatif. Untuk keterampilan umum, mampu menunjukkan kinerja secara mandiri, bermutu, dan terukur. Untuk keterampilan khusus, menguasai prinsip dan konsep dasar warna. Mampu menghasilkan teknik panduan warna yang efektif dalam visual design. Capaian pembelajaran mata kuliah, 1. Mahasiswa memahami teori warna dan pengaruh psikologisnya. Selanjutnya, mahasiswa menguasai prinsip-prinsip dasar warna dan media dasar pengolahan warna. Kemudian, mahasiswa mampu menghasilkan pola warna dengan berbagai media dan mahasiswa mampu menerapkan prinsip visual dasar dalam bentuk proporsi dan struktur. Dalam perkuliahan teori warna, pendekatan pembelajaran yang saya terapkan berbasis student-centered learning dengan delivery interaktif, di mana mahasiswa tidak hanya menerima materi secara pasif, tetapi juga aktif dan terlibat dalam proses pembelajaran. Saya mengawali setiap pertemuan dengan pertanyaan pematik, studi kasus visual, atau eksplorasi warna dari media desain nyata seperti poster, kemasan, logo, dan lain sebagainya. Hal ini bertujuan untuk membangun konteks visual yang relevan. Pembelajaran dilakukan melalui berbagai metode interaktif seperti diskusi terbuka atau refleksi kelompok, kemudian juga praktek visual secara langsung menggunakan media digital, umpan balik 2 arah terhadap hasil eksplorasi warna yang telah dilakukan oleh mahasiswa, kemudian juga melakukan simulasi dengan perangkat warna digital atau tools-tools pendukung. Saya juga menggunakan berbagai media pembelajaran termasuk presentasi visual, studi ilustrasi, video pendek, dan kuis interaktif berbasis digital atau LMS untuk menjaga partisipasi mahasiswa tetap tinggi dan aktif, dan juga mahasiswa didorong untuk menyampaikan analisis dan alasan-alasan visual secara verbal maupun tertulis. Untuk jenis penilaian, yang pertama adalah tugas mandiri dan tugas terstruktur sebanyak 40%, kemudian juga ujian tengah semester sebesar 25%, kemudian ujian akhir semester sebesar 25%, dan terakhir penilaian sikap sebanyak 10%. Tiap tugas memiliki rubrik terukur mencakup, yang pertama adalah kebenaran konsep, kedua kreativitas visual, dan yang ketiga adalah ketajaman analisis di mana penyampaian ide harus dapat tersampaikan dengan jelas dan komunikatif. Penilaian dilakukan secara berkelanjutan dan transparan dengan menggunakan umpan balik langsung baik secara lisan di kelas maupun tertulis melalui LMS atau SIAKAD universitas. Melalui delivery interaktif dan assessment yang dirancang secara sistematis, mahasiswa tidak hanya memahami teori warna secara konseptual, tetapi juga mengembangkan kemampuan kritis dan kreatif dalam penggunaan warna untuk komunikasi visual yang efektif dan bermakna. Berikutnya, saya tampilkan video pembelajaran mata kuliah teori warna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih atas kedatangannya hari ini. Minggu ini kita akan membahas materi dari mata kuliah teori warna. Beberapa hal sudah dibicarakan di pertemuan sebelumnya. Di minggu ini kita akan bicara tentang materi teori warna, khususnya tentang prinsip harmoni warna. Gitu ya.
Boleh next dulu. Nah, intinya bahwa harmoni warna ini adalah konsep dalam desain ya. Jadi di sini pendekatannya bicara tentang teori warna, tapi yang diimplementasikan kepada sebuah produk-produk desain. Nah, yang pasti menitik beratkan pada balance, interaksi harmoni, dan juga penggunaan warna untuk menciptakan tampilan yang seimbang dan estetis. Nah, ini menjadi penting karena peran harmoni warna itu dapat terlihat untuk keseimbangan penciptaan dan keseimbangan dalam produk desain. Ini beberapa materi yang akan kita bahas dari monokrom, analog, komplementer. Ada triadik, split complementary, tetradik, akromatik, dan netral. Next. Nah, yang pertama ketika bicara akromatik, di sini ada akromatik, ada netral. Jadi beberapa hal yang di sini itu adalah sama. Warna yang ada di akromatik ada beberapa juga masuk ke dalam konsep warna netral. Di sini akromatik adalah termasuk hitam, putih, dan abu-abu di antaranya. Contohnya ini. Jadi ketika kalian melihat ada warna gelap hitam, paling kiri adalah putih. Di antara hitam dan putih itu adalah warna akromatis, yang di sini adalah turunan warnanya. Dari gelap ke terang. Nah, ini warna akromatis. Jadi kalau bicara coklat, putih berarti turunan dari coklat dan putih itu warna akromatisnya. Contohnya di sini turunannya ada 3. Bisa kalian turunkan menjadi 10 langkah, 7 langkah, atau sesuai dengan kebutuhan. Bapak ngasih contohnya adalah 3 di sini. Nah, yang artinya akromatik terbentuk dari gradasi warna hitam ke putih dan abu-abu muncul di antaranya. Gitu ya. Jadi warna akromatis itu biasanya tidak warna utuh atau tidak warna awal seperti kalian berbicara tentang warna primer dan sekunder. Ini adalah turunan warnanya, paling gampangnya seperti itu. Ada turunan warna, ada percampuran warna, ya kan? Kalau pencampuran warna contohnya adalah merah dengan biru jadi ungu. Kalau hijau campuran warna dari kuning dan hijau, biru. Kalau coklat plus hitam, bukan hijau. Nah, jadi kalau kalian gini, kalau kalian di Nirmana biasanya kalau mencampur warna tanpa hitam, biasanya hasilnya jadinya coklat, ya nggak? Ya kan? Tanpa hitam ya, campur jadinya butak warnanya coklat. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ketika bicara warna netral, merujuk pada warna-warna yang tidak menunjukkan kecenderungan atau dominasi tertentu. Ini adalah contoh-contohnya. Ya, di sini ada black, ada white. Ini sama juga. Untuk beberapa hal warna ini adalah warna akromatik juga. Warna netral adalah warna akromatik juga ada beberapa warna netral. Nah, di sini warna netral biasanya tampilannya tidak terlalu mencolok warnanya dan dapat mudah dipadukan dengan berbagai warna lain. Gitu ya. Ini kalau kalian warnanya nih, ini namingnya adalah ivory, cream, sand, camel, caramel, nude, dusty pink, ini apa sebutannya nih? Beige ya. Light blue, marine, ini blue marine, ini blue navy, army, khaki, olive, dan lain-lain lah. Nah, beberapa hal di sini, warna netral biasanya dipadukan jarang menjadi warna yang dominan. Biasanya dalam konteks desain. Tapi bisa juga warna netral dijadikan sebuah tampilan produk desain itu menjadi utuh. Biasanya pendekatannya, warna-warna ini kecenderungannya lebih feminim. Kalau kalian biasanya lihat produk kosmetik, banyak penggunaan warna-warna netral. Biasa si brandnya, namingnya adalah warnanya kontras. Gitu kan? Apa ya? Produk kosmetik yang perempuan yang pendekatan warna gini, brandnya? Bedak. Iya, bedak. Brandnya apa namanya? Wardah. Wardah warnanya ini ya? Ini Kaf ya? Kaf. Kalau ini Wardah warna apa? Warna itu. Warna biru ada? Roll on cowok biasanya ya? Roll on. Gitu. Bisa juga sabun cuci muka cowok kan? Nah, biasanya seperti itu. Next. Nah ini. Ketika tadi warna akromatik, warna netral yang kurang lebih adalah sama. Ini adalah kunci beberapa ketika ngomongin warna-warna analog. Warna analog adalah 3 warna yang satu di kiri, satu di kanan, warna utama satu di atas, satu di bawah, itu terserah. Pokoknya ada satu warna utuh dan turunannya. Bisa lebih terang, bisa lebih gelap. Analog,
pasti warna yang berdamping. Analog adalah warna yang berdampingan. Jadi nggak mungkin analog keluar warna biru, terus warna kuning, terus warna oranye, nggak mungkin. Biasanya pendekatannya seperti ini. Ini Bapak kasih contoh 3. Kalau di sini berarti analognya yang mana? Ini, dan ini kan. Kalau di sini ya sama, ini, dan ini. Jadi warna analog adalah warna yang berdampingan, biasanya mempunyai kecenderungan lebih gelap dan lebih terang. Kalau warna komplementer adalah warna yang berseberangan. Paling gampang di sini adalah, biarpun tidak seluruhnya dipakai, tapi paling gampang mencari pola kontras itu pakainya konsep warna komplementer. Warna biru ingin mencari kontras, carinya warna orange. Warna ini apa? Merah. Apa ini? Merah marun, larinya ke kuning agak kehijauan. Gitu ya. Kalau triadik, karena tri itu artinya 3, biasanya warna yang paling berseberangan tapi polanya adalah beda dengan sifatnya komplementer. Jadi kalau komplementer 1 titik, triadik itu adalah warna yang ketiga dari perpaduan kontrasnya atau lawanan dari komplementer. Kalau kita ngambil warna ungu, di sini adalah kuning kehijauan, berarti ke atasnya adalah orange. Pola ini intinya semua sama kayak color wheel, roda warna, tinggal di rotate aja kebutuhan kalian warnanya apa. Gitu kan? Ya. Jadi kunci-kuncinya kalau kalian, saya pengen cari warna hijau, ya kan? Warna kontrasnya apa, triadiknya seperti apa, kalian lihat aja. Kalau hijau, oh berarti ngambilnya ke kemana? Warna hijau ini, ke sini dan ke marun. Gitu kan? Tinggal kalian nanti diblendkan dengan konsep warna yang dominan, warna yang secondary, dan warna aksen. Gitu kan? Nanti kalau turunannya, kalian bisa menggunakan pola warna akromatik atau netral tadi. Ngerti nggak? Ya kan? Tetra, karena tetra 4, sama intinya polanya seperti ini, tapi adalah yang berdampingan seperti analog. Kalian ngambil warna yang berdampingan, tapi satu langkah lebih terang atau satu langkah lebih gelap. Ya kan? Dan lawanannya, intinya ketika berbicara 4 warna, tinggal ini juga di rotate, kebutuhannya seperti apa. Kalau split komplementer sama, warna di antara satu warna utuh, kemudian dicari analognya atau dicari pola berseberangannya. Gitu ya, kurang lebih seperti itu. Next. Nah, ini adalah tampilan dari color palette yang Bapak ambil dari Adobe Photoshop. Ketika bicara hue color adalah warna utuh yang ada dalam palette warna. Gitu ya. Di sini karena Bapak menempatkannya di hitam, ketika ngomongin kode warna, ini adalah keluarnya seperti ini. CMYK-nya ini, RGB-nya 0000. Kalau ngambilnya kalian dari sini. Kalau kalian gerakan kemanapun, pasti angka ininya tampilannya beda. Kalau RGB untuk kepentingan apa? Ya, kalau CMYK, ya benar ya. Jadi settingan kalian tidak boleh untuk tampilan video menggunakan CMYK. Jangan untuk ngeprint kalian pakai gitu ya. R-nya apa? Ini? Nah, ketika berbicara tadi hitam dan putih sebetulnya adalah berbicara intensitas warna yang Bapak ceritakan itu ya. Ketika kalian lampunya digelapin semua, warna apapun nggak akan pernah kelihatan. Tapi ketika sudah ada cahaya, di situ mulai warna keluar. Benar nggak? Makanya di sini ketika key adalah ngomong keluarnya adalah warnanya hitam. Benar nggak? Gitu ya. Itu udah dijelasin juga. Nah, ketika hue color sudah selesai, di sini ada tint color, tone color, dan shade. Ketika tint, itu berbicara warna lebih ke apa? Tone? Kalau shade? Oke, gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Aku masih agak kurang paham. Cut dulu. Nyalain. Udah. Oh, udah. Oke. 3, 2, 1, action. Apa Pak? Mau lebih paham tentang tint tone shade itu sebenarnya secara harfiahnya apa ya Pak? Oke. Jadi pola ini adalah pola kayak rumus matematik sebetulnya. Jadi ketika ngomongin tint, tone, dan shade, itu ada beberapa hal yang menjadi rumusannya yang kalian kalau berpatokan bicara itu kalian udah bisa paham gitu ya.
Coba di next slide. Nah, jadi ketika berbicara pure color atau hue color, di sini kalian tadi bertanya tentang tint tone dan shade. Intinya bahwa ketika berbicara tint adalah warna inti ditambah dengan putih. Ketika tone adalah hue color ditambah gray atau abu-abu, dan ketika bicara shade adalah bicara hue color ditambah black. Ini, jangan lihat ininya ya. Ini 3 warna ini paling gampang dipetakannya seperti ini agar kalian gampang. Jadi ini yang belakang ini adalah hue color ditambah black, lebih gelap. Kalau tint lebih putih, kalau tone abu-abu. Ini kan sebetulnya ini ditambah ini, keluarnya warnanya ini gitu kan ya, kalau ngomong bicara gelap putih dan abu-abunya. Benar kan? Nah, di sini ada beberapa contoh ketika ngomongin pure hue color. Ini adalah di ring yang ini. Ya, yang paling luar. Ketika ngomongin tint, nah ini nih, ini lebih putih. Merah agak keputihan, ungu agak keputihan nih di layer yang ini. Kalau tone ada di layer yang ketiga, dan bicara shade adalah di layer yang keempat. Paling gampang adalah seperti ini. Jadi bicara ngomongin 3 percampuran warna dari hue color, konsepnya hanya gelap, terang, dan abu-abu. Atau di antara gelap dan terang. Gitu ya? Gimana Farel? Menjawab, Pak. Menjawab apa? Jawab pertanyaan saya. Oh iya, siap. Next. Nah, jadi ketika berbicara kalian sudah bisa memetakan bahwa tadi beberapa ada warna akromatik, warna netral, analog, tetradik, triadik, dan lain-lain. Bagaimana pengaplikasian ke dalam desain? Di sini ada design rules dalam konteks kalian penggunaan warna seperti apa dan pengaplikasiannya ke dalam sebuah produk desain. Intinya, ini bukan berarti design rule itu harus warna biru, biru muda, dan kuning ya. Apapun warnanya, tapi pengaplikasiannya adalah kalian harus menggunakan warna yang dominan, kalian harus menggunakan warna secondary, dan kalian harus ada aksennya. Iya kan? Intinya komposisi dominannya ini sebetulnya 60, 30, dan 10 itu susah untuk dipetakan secara detail dipetakan. Oh ini 60, enggak ini 59. Pertanyaannya kan 59 seperti apa? Jadi minimal di sini ada warna dominan. Warna dominan tuh kalau bicara setengah adalah 50. Gitu kan? Kalau lebih dominan sebenarnya bisa 51 udah dominan. Tapi 49-nya gimana? Agar lebih menjadi jelas dalam tampilan visual, 60% warna dominan, 40% secondary dan aksen. Kemudian dari 40 sisanya dibagi menjadi 30 secondary dan 10% aksen. Gitu ya. Next. Nah, ini bicara monokrom, Bapak sedikit memberikan contoh tentang batik bahwa ketika mono artinya satu dan krom artinya warna. Di sini pada akhirnya skema warna monokromatik mengacu pada penggunaan beragam nada atau kecerahan satu warna. Tapi tidak bicara tint, tidak bicara tone, tidak bicara shade konteksnya. Ya kan? Nah, di sini untuk menciptakan kontras dan dimensi. Nah, ini pengaplikasiannya adalah contohnya ada di produk-produk tampilan motif kain batik. Ya kan? Next. Contohnya adalah ini, ketika dipetakan ada warna coklat, coklat lebih tua dan coklat lebih muda, tinggal dipetakan di sini mana 3 warna itu yang dipakai. Gitu ya. Bapak bicara sedikit bahwa bicara batik, beberapa hal batik dan motif menjadi beda. Kalau batik mempunyai nilai filosofi, ada sesuatu yang bisa dijelaskan. Kalau motif, pendekatannya lebih ke tampilan visual yang disusun, yang mungkin tidak mempunyai filosofi atau maksud tertentu di dalam konsep penciptaannya. Bapak tidak akan ngomong bahwa kenapa batik kecenderungannya miring, ya, miring dari kanan ke kiri, tapi ini mempunyai sebetulnya ini mempunyai pola konsep yang berbeda-beda. Ada hal yang tidak ilmiah tapi bisa dijelaskan di dalam batik. Bapak bilang tidak ilmiah atau belum ada kajian lebih lanjut. Batik itu adalah produk yang dihasilkan asli dari Indonesia. Dari nama naming batik sebetulnya saking mempunyai nilai yang dalam, seperti dibalik dari kata batik tersebut. Jadinya apa? Nah, itu.
ya kan? Jadi mempelajari batik adalah seperti berbicara sebuah kitab. Tapi ada beberapa hal yang bicara seperti itu, tapi secara ilmiah belum ada yang menjelaskan itu lebih dalam. Perihal benar nggak gitu batik teh kitab gitu. Kalau kitab kan berarti banyak rules aturannya gitu, ada yang dipakai oleh raja, oleh para abdi dalam, ada yang digunakan oleh masyarakat dan lain-lain. Kurang lebih seperti itu. Yang pasti beberapa nilai filosofi kenapa garis miring, intinya berbicara tentang sesuatu yang sifatnya vertikal dan horizontal. Dan batik itu ada di antaranya. Mempunyai nilai-nilai religius ke atas dan mempunyai nilai-nilai kalau di Islam hablum minanas. Makanya posisinya ada di posisi miring yang kadang tampak bisa ke atas, kadang bisa hablum minanas atau hablum minallah. Kurang lebih seperti itulah. Ya. Next. Nah, balik lagi ke sini ketika ngomongin skema warna monokromatik. Intinya mampu untuk dapat menciptakan kesan yang tenang dan elegan. Ya kan? Itu ngomongin warna monokromatik. Meskipun hanya satu warna yang digunakan, variasi nilai dan intensitas ada kedalaman dan memperkaya pada produk desain tersebut. Ketika berbicara hal seperti ini ada beberapa gambar. Di sini 1, 2, ini ada 6. Yang kurang lebih, yang blok sini dipetakan keluar warnanya ini, color palette-nya. Yang di sini color palette-nya ini, yang ini color palette-nya ini. Tinggal nanti dipetakan mana yang dominan, mana yang secondary, mana yang aksen. Gitu ya. Ini kan adalah pola-pola yang mempermudah ketika kalian membuat sebuah produk-produk desain. Jadi nggak mungkin seperti kalian tampilan baliho untuk pilkada. Kalau kalian lihat biasanya ruwet ya. Pola warnanya nggak dipakai, komposisi warnanya nggak dipakai, yang tampilannya rame. Seperti pasar malam secara visual gitu ya. Dan itu cukup merusak atau mengganggu mata ketika buat saya pribadi ya, ketika berkendara melihat beberapa, aduh ini kayaknya masih PR yang bisa harus diselesaikan. Nah mungkin salah satunya nanti tugas kalian untuk bisa merubah hal tersebut. Biarpun beberapa sekarang sudah mulai berubah ya, sudah mulai benar lah gitu ya. Tapi untuk beberapa di daerah masih kecenderungannya aut-autan. Jadi tinggal nanti dipetakan ini adalah beberapa komposisi warna yang baik ya di sini ketika ada bicara gelas, ada makanan, ada kain disimpan di atas meja makanannya, diambil gambarnya seperti ini sama kayu manis dan lain-lain juga di sini. Ketika bicara kayak gini, nah kalau nanti di psikologi warna, ini memberikan kesan apa? Warna-warna yang dipakai untuk apa? Warna-warna alam nggak? Ya kan? Jadi warna alam itu nggak harus selalu warnanya hijau. Tampilan seperti ini bisa. Benar. Jadi kalau kalian sudah bisa memetakan design rule color, kalian insya Allah bisa memetakan pola ketika ngomongin di psikologi warna, bicara tentang anak-anak, bicara tentang alam, bicara tentang spirit, warnanya pasti konsepnya beda-beda ya. Tapi itu nanti di psikologi warna. Di sini kurang lebih adalah tampilannya kurang lebih seperti ini. Gitu ya. Next, apakah udah habis? Nah, udah balik lagi ke atas lagi. Nah, mungkin kayak yang tadi sebelumnya. Bukan. Nah, kita tutup pertemuan hari ini cukup sampai sini. Nanti minggu depan kita jelaskan lagi untuk materi yang selanjutnya. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai bertemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.